Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu saja kita memanjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari semenjak balik sampai dengan hari ini Allah terima. Dan mudah-mudahan juga usia kita Allah sampaikan kepada bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan sebentar lagi menjelang. Mudah-mudahan kita semua berada dalam sehat, kemudian bisa melaksanakan puasa sampai dengan akhir. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, malam hari ini adalah malam terakhir kita kajian yang nanti akan diselingi oleh bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan nanti kajian kita berlanjut setelah Syawal, setelah Ramadan pada bulan Syawal. Dan kajian malam hari ini kita tutup dengan mujaharoh. Mujaharoh sanes muhajaroh, tapi mujaharoh. Mujaharoh. Baik, sebelum itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka dari kajian kita. Mujaharoh, ada yang tahu berasal dari kata apa ini? Jahar. Jahar itu apa artinya? Jelas. Jaharo yujahiru jahron, fahuwa jahirun wa dzaka mahjur. Mujaharoh, apa makna muhajaroh? Yaitu menceritakan dosa secara terang-terangan. Osok tuh Pak? Asap ya? Nah, di media sosial kan seur ya Pak, nu ayeuna teh kieu. Masyaallah. Aduh. Media sosial itu sekarang adalah media yang bermata dua, memang pisau bermata dua. Apabila digunakan untuk kebaikan, efeknya luar biasa memang. Seperti quote-quote, misalkan hadis. Sekarang kan banyak ya. Ya, kemudian yang dibawa oleh ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz salaf, misalkan Ustadz Abu Somad ya, viral kan. Kemudian Uwah juga, dan ustadz-ustadz kita yang lain. Yang mudah-mudahan beliau-beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan sehingga bisa memberikan teladan dan pencerahan kepada kita sampai dengan hari ini. Jadi misalkan di media sosial ada yang mengatakan begini, lebih baik tidak menggunakan kerudung tetapi berhati mulia, kan, daripada pakai kerudung tapi suka gitu. Umpama begitu lah, pakai kerudung tapi jadi pelakor, kan gitu. Pak Haji Dede langsung ngahulang mah pelakor. Gitu. Terus misalkan begini juga, lebih baik jujur tapi munafik, lebih baik munafik tapi jujur daripada soleh tapi gimana? Lebih baik munafik tetapi jujur daripada terlihat soleh tetapi sebetulnya munafik.
Kebelit kan ya, kebelit. Jadi macam-macam tuh Pak, kata-kata itu sepertinya terlihat benar ya, sepertinya terlihat benar. Atau misalkan Bapak kata ningali ku abieu, aya ngupdate status, Dawi mah cara ningali status sih Pak. Umpama ini mau umpama. Lihat status misalkan, aduh, misalkan lagi ini, ternyata Bapak tuh semalam sudah ribut sama istri, misalkan. Terus update status lah, di statusnya itu misalkan galau ceritanya nih, galau, nggak ada istri mau begini Pak Osman, kacau. Orang pergi bukan karena tidak mencintai lagi, tetapi karena sudah tidak dihargai. Jadi orang pergi bukan karena sudah tidak mencintai, tetapi justru karena sudah tidak dihargai. Hatinya nih ku abdi teh statusna. Kan umpama begitu. Ya permasalahan-permasalahan keluarga diupdate gitu ke media sosial. Apakah boleh nggak sih dalam sudut pandang agama? Ini bahasan kita. Pertama adalah selalu kita mulai dari ta'rif, pengertian. Apa itu ta'rif? Apa itu mujaharah dalam pengertian di dalam istilah syar'i? Muhajarah berarti merujuk pada perbuatan yang menampakkan atau menyebarkan dosa secara terang-terangan. Itu namanya mujaharah. Mujaharah. Jadi apabila sudah melakukan dosa, jempe Pak. Jempe. Kecuali nanti ada pengecualian. Apabila ada masalah yang memang harus diutarakan dan itu biasanya untuk mencari jalan keluar. Contohnya di mana? Di persidangan. Jadi persidangan mah harus atau Pak? Gimana begitu ditanya, abi mah hawartos mujaharah, itu kumaha masalah kelar, dan memang wakosna itu mah. Jadi di persidangan contohnya memang harus mengatakan memang saya sudah melakukan melakukan pembunuhan, gitu. Kemudian misalkan juga kepada orang yang kita anggap memang mampu untuk menyelesaikan masalah, umpama kita dengan istri ada cekcok nih, ada masalah, sampai di puncaknya kita berdua ini tidak bisa menyelesaikan. Sampai kemudian kita berasumsi ini harus ada orang ketiga nih. Nah, yang orang ketiga ini haruslah orang yang netral di antara dua pihak ini, harus orang netral. Jadi hakim yang adil kira-kira, entah itu dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang kira-kira menurut kita netral. Maka boleh di sini jaharoh, boleh gitu. Boleh membicarakan sesuatu atas tujuan kebaikan. Tetapi jangan sekali-kali menceritakan kepada tetangga sebelah. Comel tuh Pak. Ieu rahasia urang we nya atuh sakampung Pak. Rahasia orang sadayana apa itu ya. Jadi diingat mujaharah itu dari kata jahar itu jelas ya, lawannya sir. Ini kita belajar lawan-lawan kata. Kalau dalam sifat huruf di kitab Al-Jazari itu ada 17 sifat huruf yang terbagi menjadi dua. Nah, kalau belajar tahsin tuh, satu yang punya lawan, dua tidak punya lawan. Yang tidak punya lawan ya seperti Pak Sony, tidak punya. Ayah Pak Sony ayah, tidak punya lawan eta mah pikarunyangan. Haruh Pak. Ada jahar itu jelas. Lawan dari jahar apa? Sir ya. Jelas lawan katanya sir. Kemudian apakah ada muhajarah dalam Al-Quran? Ternyata ada. Ditemukan di dalam surat An-Nur ayat 19. Surat An-Nur itu surah yang ke-24 ayat 19. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersiar. Nah ini, hati-hati Pak, ini laknat Pak. Jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang sudah Allah tutup aibnya. Kalau kita sudah melakukan dosa, jangan berbangga dengan dosa itu. Ah, siga orang bohong tukang mabok. Nah, akhirnya matos tobat. Nggak boleh itu. Nggak boleh Pak. Bahwa lama orangnya tukang mabok, tukang mau. Buah tetangga saya, anggur kotori saya, semua diceritakan itu. Syukur saya, ya, nggak boleh Pak, tidak boleh. Kata Allah itu Allah laknat Pak, Allah laknat itu. Allah sudah menutupi aib kamu, sudah nggak usah dibahas. Biarkan orang lain taunya kita tuh baik, tapi kita berusaha menjadi orang baik. Tong bager ternyata bager, tong bager ternyata mau umpama. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas melarang perbuatan ini. Dan Allah menyerukan amanu di situ ya. Amanu fil ladzina amanu. Berarti yang melakukan ini siapa Pak? Orang yang sudah mengatakan dirinya beriman, berarti siga orang Pak, sering berarti. Allah katakan, wallahu amanu lahum azabun alim, azab yang besar. Azab besar Pak, azab yang pedih itu. Berarti Allah betul-betul itu Pak melaknat orang yang membicarakan sesuatu yang sudah Allah tutup aibnya. Tidak perlu lagi. Dan siksaan itu baik di dunia dan akhirat. Cukup kita saja yang tahu. Tidak perlu ada orang lain. Kemudian wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui sedangkan kita itu tidak mengetahui. Jadi harus dipahami Allah sudah menutup apa yang menjadi aib kita. Tidak perlu kita malah yang mengeluarkan atau menyebarkan itu. Tidak perlu. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, ini panjang hadisnya. Kata Nabi ini diriwayatkan dari Abi Hurairah melalui jalur sanad Abu Hurairah. Ingat bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena beliau sudah mewakafkan dirinya untuk menjadi marbot masjid kalau sekarang Pak Otang lah, gitu. Sehingga banyak mengikuti kajian Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis. Yaqulu kata Nabi, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan. Ini harus digarisbawahi Pak. Setiap umatku itu akan diampuni. Semua umat akan diampuni. Ila, nah, ila itu berarti ini istisna Pak. Pengecualian adalah orang-orang mujahirin, bukan muhajirin Pak ya. Jangan sampai kebalik ini. Mujahirin. Mujahirin itu orang yang terang-terangan menyebarkan aibnya sendiri, dosanya sendiri. Allah murka, dan itu ada larangan jelas Pak, baik dalam hadis maupun nas Al-Quran. Berarti ini laknat Pak, tidak boleh. Dan ada potensi kita tidak diterima tobatnya. Hati-hati. Kalau yang lain, oke lah bisa. Ini kata Nabi, yaqulu kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu akan diampuni. Kecuali ila mujahirin. Orang yang terang-terangan mengatakan dosanya kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau kita sudah berbuat baik hari ini, yang kita tahu dulunya kita brengsek umpama ini. Ya udah. Cukup kita saja yang tahu bahwa dulu kita kurang baik. Kalau sekarang mah ya seperti yang orang lain lihat kita menjadi orang baik. Begitu. Hati-hati ini Pak. Dosa besar ini Pak, termasuk ke dalam dosa besar yang kemungkinan tidak diampuni. Hati-hati. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna minal mujaharati ayya'mal ar-rajulu bil-lail amalan. Apa sih mujahir itu? Mujahir itu apa? Jadi kalau perbuatannya namanya mujaharoh, kalau orangnya namanya mujahirin. Nah, harus dipahami Pak ya. Ini mirip-mirip. Jadi manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Namanya al-muja
Al-mujahirin, ada satu lagi al-mujahidin. Nah, ini ada al-mujahidin. Mujahidin. Iya, pada di sakalan atau tiasa baca apa? Sok aino protes ka betul. Teman-teman Arab gundul wae Pak Ustaz. Al-mujahirin tadi bacana al-majahirina apa al-mujahirun apa mujahir? Tadi sakalan aja Pak Belit coba. Jadi al-mujahirin ada al-mujahidin, mirip-mirip, beda roh saja dengan dal. Ini lawan kata dari al-mujahirin itu al-mujahidin. Mujahidin itu orang yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal soleh, namanya mujahidin. Tapi kalau mujahirin adalah orang yang secara terang-terangan menyebarkan aibnya sendiri, menyebarkan dosanya sendiri. Itu lawan katanya itu. Kata Nabi, siapakah orang mujahirin itu? Yaitu orang yang berbuat maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya mengatakan kepada orang lain. Begitu. Summa yusbiha wa qad satarahullahu alaihi. Yang Allah sudah tutupi di malam harinya, tidak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah. Maka apabila dia mengatakan itu di pagi harinya, maka itu yang disebut dengan mujahir. Mujahirin itu Pak. Kerpeting teh orang tos di itu di Hotel Cardella. Umpama di Oyo, apalan? Tapi ilmu Oyono Oyo syariah umpama. Ayah Pak jinah syariah ya? Enggak ada ya. Jadi ini hati-hati Pak. Mujahirin, mujahidin itu lawan katanya. Kemudian apa kata Nabi? Ya fulan, ini kata Nabi yang mengatakan mujahir itu adalah orang yang mengatakan bahwa aku melakukan ini dan itu di malam hari, padahal Allah telah menutupi semua yang telah dia lakukan dari penglihatan orang lain, tetapi dia sendirilah yang membuka itu. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dia sendiri yang membuka itu, padahal Allah sudah tutup. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu keburukan kita kepada orang lain. Nggak usah Pak, tidak perlu. Allah laknat itu. Udah bagir Allah matu Pak. Syariat udah bagir. Luar biasa untuk melindungi apa? Harkat dan martabat kita Pak. Kita ini kan harus punya harga diri di hadapan orang lain. Begitu. Dan agama menjaga itu. Karena kalau kita sudah tahu tiba-tiba, abdi kan apa Pak Haji Lukman ternyata boleh misalkan mau jauh, umpama gitu. Kan apa tiba-tiba mengatakan itu sehingga pandangan saya terhadap Pak Haji Lukman jadi berbeda. Oh berarti Pak Haji Lukman teh cagerna teh ayun-ayunna. Sehingga orang-orang jadi lebih waspada kan jadinya begitu. Pola pikir kita, pandangan kita terhadap orang yang pernah melakukan kejahatan pasti ada perbedaan, Pak. Pasti lebih hati-hati. Bahal lagi tukang maaf dah saya tahu. Seperti itu, maka kata Allah nggak usah. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah ada mujaharah itu muhajarah, mujaharah itu harus. Apakah ada mujaharah di zaman Nabi? Ternyata ada, ditemukan dalam riwayat hadis sahih. Ditemukan, Pak. Contoh kisahnya adalah Ma'iz bin Malik. Jadi kisahnya begini, Ma'iz bin Malik itu, Pak. Ma'iz bin Malik itu adalah salah satu sahabat Nabi yang satu waktu datang kepada Nabi. Kata Ma'iz ini, ya Rasulullah tahirni. Ya Rasulullah tahirni. Ini sampai 3 kali datang, Pak. Ya Rasulullah tahirni. Itu Nabi nggak tanggepin, udah tobat sana, pulang aja, tobat. Kata Nabi begitu. 3 kali datang. Begitu yang kedua kalinya, ya Rasulullah sucikan aku. Udah kata Nabi, kalau mau suci silahkan tobat. Sungguh-sungguh tobat, udah cukup.
Yang ketiga kalinya datang lagi, ya Rasulullah, tahirni ya Allah, ya Rasulullah, sucikan aku. Akhirnya Nabi bertanya nih, kamu memangnya mau suci dari apa? Memang kamu sudah melakukan dosa apa? Dijawab sama Maiz, saya sudah berzina ya Rasulullah. Begitu. Terus kata Nabi, apakah Nabi langsung menghakimi? Tidak. Langsung nanya, kalau sekarang kita nih ada yang mengaku-ngaku gitu ya, saya sudah zina misalkan. Nabi kemudian mengatakan kepada sahabat, coba itu mabuk nggak coba gitu. Kemudian ada satu sahabat yang mendatangi Maiz tadi, kemudian mencium aroma bau mulutnya. Ini tapi enggak, ini enggak bau alkohol ya Rasul. Oh berarti aman, berarti kan tidak mabuk. Kemudian kata Nabi, mungkin dia sudah gila kali gitu. Kalau sekarang dicek lagi, Maiz sendiri yang mengatakan enggak ya Rasul, saya dalam kondisi sadar mengatakan ini. Maka kemudian Rasulullah meminta para sahabat untuk membawa Maiz ini ke tempat eksekusi rajam. Karena ada muhsan, ada ghair muhsan kan ya. Pernah dengar kalau di fikih, kalau belum menikah, maka dirajam, dilempar batu sebanyak berapa kali Pak? 100 kali dilempar. Itu kalau yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah sampai meninggal, itulah bentuk tobatnya. Tapi itu masih mending Pak, karena 3 kali Nabi mengatakan tobat saja, tidak perlu ngomong. Kalau seandainya nggak ngomong, kira-kira gimana? Aman. Dan cukup tobat saja Pak, nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu, cukup tobat saja dan tidak perlu diulangi, udah. Dan bentuk pertobatannya itu dengan sungguh-sungguh, nggak usah diulangi lagi, udah selesai sampai situ. Tapi kalau kekeh seperti itu, akhirnya Rasul menimpakan satu hukuman yang memang sudah berlaku pada saat itu yang bernama rajam sampai meninggal. Nah, setelah meninggal itu kemudian kelompok sahabat terbagi menjadi 2 golongan. Nah, terbagi menjadi 2 golongan nih pendapatnya. Yang satu golongan mengatakan, wah ini orang yang meninggal ini, Maiz ini sungguh laknat, sungguh celaka ini. Karena dia sudah begini, padahal Nabi sudah mengatur sedemikian rupa untuk supaya kita tidak melakukan zina. La taqrabu zina. Tapi dia masih seperti itu, berarti orang laknat. Ada satu lagi yang kelompok mengatakan, wah Maiz ini beruntung ya, karena dia meninggal pada saat ditegakkan syariat. Berarti dia syahid itu. Jadi dua kelompok ini sengit itu Pak, sampai 3 hari berturut-turut masih gitu. Masih membicarakan Maiz. Maka kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, tahukah kalian bahwa Maiz ini Allah sudah ampuni dosa-dosanya? Luar biasa itu Pak. Jadi bentuk pertobatan yang sungguh-sungguh kata Nabi. Dan tobatnya Maiz ini, apabila satu kaum bertobat, maka sama dengan Maiz ini bertobat. Jadi satu Maiz yang tobat itu Pak, yang mengatakan tadi, itu sama dengan tobatnya satu kaum. Satu kaum bisa satu kampung, bisa satu RT, bisa satu RW, satu kaum ya, banyak, artinya kumpulan orang, kumpulan manusia. Luar biasa. Kemudian kisah yang kedua adalah wanita dari halaman kedua dari Ghamidiyah. Ya. Ghamidiyah. Ini juga terkenal, Pak. Kisah ini juga terkait dengan perzinahan. Satu waktu Nabi didatangi oleh seorang wanita dari Bani Ghamid. Datang kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah berzina. Begitu. Kata Nabi, pulang saja, kemudian tunggu sampai melahirkan. Udah tuh. Baliklah si perempuan ini. Kemudian datang lagi setelah melahirkan bawa bayinya. Si perempuan ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ini bayinya. Apa kata Nabi? Apakah langsung dicambuk dihukum? Enggak. Pulang, bertobat, susui sampai disapi. Susui kemudian sampai disapi, artinya sampai bisa makan. Tidak menyusui lagi. Berarti kurang lebih 2 tahun tuh Pak jaraknya tuh. Sudah 3 tahun berlalu. Berarti 1 tahun mengandung sampai melahirkan, ditambah 2 tahun menyusui dan memberi makan selain susu. Berarti 3 tahun. Datang lagi bawa anaknya.
Datang kepada Nabi, ya Rasul, ini anak saya sekarang sudah bisa makan dan sudah saya sapi. Apa kata Nabi? Sini bayinya. Diambil bayinya, kemudian dirajam. Sampai meninggal juga si perempuan ini. Kira-kira kalau nggak ngomong, cukup tobat, meninggal nggak Pak? Qadarullah sebetulnya tidak. Gitu. Tapi di sini untuk menjadi contoh juga kepada umat-umat setelahnya, termasuk kita. Nah, kemudian setelah meninggal ini ada Khalid bin Walid, nyeletuk Pak. Nyeletuk Khalid bin Walid ini. Celakalah kamu wahai wanita. Maaf misalkan wanita yang kurang baik lah, gitu ya. Sudah ada ketetapan dari Allah untuk tidak berzina, kamu masih berzina, ayo Pak gitu, dicela lah, dicela. Terdengarlah sampai kepada telinga Nabi. Kata Nabi ke Khalid bin Walid, Khalid, jaga mulutmu, jaga ucapanmu. Karena sesungguhnya wanita ini di hadapan Allah sudah Allah ampuni. Luar biasa ini Pak, luar biasa. Jadi memang sempurna taubatnya dengan cara seperti itu. Tetapi pelajarannya apa Pak? Sebetulnya cukup bertobat. Dosa sebesar apapun kita Pak, yang penting jangan musyrik aja, jangan syirik aja. Dosa sebesar apapun yang sudah kita lakukan Pak, cukup kita saja yang tahu dengan Allah. Tidak perlu orang lain. Langsung ditobati saja. Langsung ditobati saja. Kalau saat ini ada dosa yang menurut kita belum ditobati, langsung Pak, malam ini sebelum memasuki bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah untuk betul-betul kita disucikan. Begitu. Tobat, ya. Begitupun juga ada kisah dari Abu Hurairah tentang laki-laki pemabuk. Ini juga sama. Sama kasusnya, Pak. Jadi Allah itu sangat-sangat betul-betul menjaga diri dan kehormatan kita. Sangat, Pak. Sehingga tidak perlu dibicarakan. Kemudian apa lagi? Bentuk-bentuk mujaharoh. Nah, umpama punten-puntennya Pak, ada orang masa dayan apa magat. Ini sering dalam perkumpulan membicarakan pergaulan suami istri di atas ranjang. Hapunten ya. Ngawas ya. Itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Sampai nanti kemudian istri suami ya sama-sama ini. Caroge orang meleto ya umpama. Umpama. Ya saya curhat. Nggak boleh Pak, urusan ranjang itu cukup berdua saja, nggak perlu sampai dibicarakan keluar. Dan itu kan ngobrol apa besok di warung kopi, ternyata di pos ronda kan apapun bisa dibahas Pak. Hati-hati itu, hati-hati, jangan sampai ke sana. Termasuk pergaulan, termasuk komunikasi, termasuk apapun yang terjadi di rumah, tidak perlu orang lain tahu. Cukup kita dengan istri saja yang tahu. Nggak perlu Pak, sampai orang tua pun nggak perlu tahu. Sampai sebegitunya agama. Supaya apa? Kita punya harga diri. Bayangkan Pak, pami abi apal ternyata patori leto ya umpama ini. Kan tidak punya harga diri Pak di depan kita itu, karena sudah tahu. Seperti itu. Betul ya Pak ya? Dan agama yang melarang itu. Laknat, Allah melaknat dan Rasulnya kalau sampai kemudian urusan rumah tangga kita diumbar informasinya ke orang lain. Haram. Kemudian yang kedua apa? Membanggakan maksiat. Untung dah orang membaheula tukang mabok. Beres orang masa. Bohong Pak sebetulnya itu. Karena ada satu masa dia akan kembali ke itu. Apabila ada kesempatan dia pasti kembali ke situ. Bohong. Maka cukup diam saja. Ditobati itu. Haram itu Pak, haram. Kemudian apa lagi? Mengajak orang lain juga sama. Jangan sampai Pak begini ya. Kenapa sih agama ini filosofinya? Kenapa agama melarang kita untuk mengatakan itu? Khawatir jadi inspirasi orang lain. Umpama misalkan Pak Imam teh kapung kok teh residivis curanmor umpama. Ya kan? Secara mimik muka memang meyakinkan. Residivis curanmor, apal bahwa mau motor paling 5 detik.
Kan yang dengar kan seru, Pak. Emang masih carana tuh. Oh, eta lah, gampil bisa. Gimana sih caranya supaya memang mudah gitu? Ceritalah, oh ternyata ya alatnya pokoknya mah alatnya cuman iya ngumpul tak ayah umpama nanti kunci letter T umpama. Tinggal heula misalkan situasi dan kondisi apabila sepi ya di situ kita mulai hitung. Kemudian kita lihat misalkan si yang punya rumah ini biasanya kemana aja aktivitasnya, keluarnya jam berapa dia, sepinya jam berapa itu rumah, tuh kan sudah tahu kan secara logika orang yang maling. Ya itu bisa jadi inspirasi. Bagaimana kalau ternyata orang yang mendengarkan itu ternyata punya pikiran seperti itu? Coba Pak. Ibu yang berbapak. Makanya dalam hadisnya itu thalabul ilmi. Al ilmu itu pakai alif lam. Ilmu yang seperti apa yang dimaksud ini? Ternyata ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Tidak semua ilmu itu harus dipelajari, Pak. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jangan sampai kita bicara kemudian menjadi inspirasi orang lain melakukan kejahatan atau melakukan maksiat. Itu dapat dosanya. Sebagaimana kita memberikan inspirasi kebaikan kepada orang lain, kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Kan begitu. Sama dosa juga berarti dosa jariah. Dosa jariah. Ternyata terinspirasilah misalkan Pak Juhri. Dari Pak Juhri cerita lagi begitu, MLM dosa itu. Sampai tidak ada ujung. Seperti itu. Maka agama betul-betul menjaga ini. Yang ketiga, yang keempat adalah menyebarkan kemaksiatan melalui, wah ini hati-hati. Pokoknya begini, kalau saya mah Pak, kalau saya mah gini, udah bulan puasa ini jangan update-update status. Puasa itu harus puasa. Kecuali mungkin kata-kata baik lah. termasuk takjilan kita Pak. Ingat, yang melihat status kita itu tidak semua orang beruntung. Kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang bisa melihat apakah dia punya uang atau tidak. Buah pensiunan Pak. Anu tegaduh. Buah gitu. Sehingga nya patori mah aya anggur, aya ieu buka teh asana nikmat di sana kan. Da urang mah paling oge naon? Uyah deui, umpama uyah deui. Sanes udu deh. Saya ulangi Pak ya. Cukup kalau media sosial itu cukup yang baik-baik saja, tidak perlu Pak kehidupan pribadi kita diumbar, tidak perlu. Sampai kolak, sampai apa. Alhamdulillah ya buka hari ini dengan salad. Kan ayahnya seperti itu. Alhamdulillah ya masih bisa berbuka. Segala teh ada di ambrak-ambrak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Itu namanya mujahir. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari mujaharah ini, yang pertama adalah Allah sudah menutupi apa yang menjadi dosa kita. Tidak perlu lagi kita mengatakannya kepada orang lain. Cukup kita dengan Allah saja. Kalau kita pernah dulu melakukan hal-hal yang kurang baik, tidak perlu dibicarakan, ditobati. Sudah cukup itu. Bahkan sampai sebesar dosa zina, dosa sebesar itu pun, kalau kita apik merahasiakannya tidak perlu orang tahu, maka kita masih termasuk ke dalam kategori orang yang punya harga diri. Punya harga diri, Pak. Karena nanti kalau sudah tahu, oh si itu mah pezina, oh si itu mah pezina, gitu. Jadi itu luar biasa efeknya. Yang kedua adalah kita cukup bertaubat sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala betul-betul niat kita ingin diampuni. Cukup itu saja. Ya, dua hal itu yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya mujaharoh, dan mudah-mudahan di bulan puasa nanti kita bisa menahan dari apa yang disebut dengan mujaharoh ini, ya, amin. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Mau nanya masalah ini Pak, kan hanya Allah dan kita yang tahu Pak. Apa termasuk ke istri ya aja nggak boleh diceritakan? Ya, siap. Bismillah. Apabila memang masalahnya kita dengan istri, pasti istri juga kan tahu ya.
Ya yang dulu itu hanya Allah dan kita yang tahu. Siap. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu ya istri juga. Tidak ada kewajiban kita menceritakan keburukan kita kepada istri, Pak. Misalkan bapaknya saking jujurnya, misalkan saking susisna ke istri, tahu apal susis kan Pak ya? Saking susisnya atau bucinnya ke istri, kemudian bapak cerita bahwa dulu gaduh mantan teh 100, gaduh mantan teh 100. Dan semua itu ternyata misalkan bapak dari masing-masing mantan pacar itu, ya gaduh hiji umpama berarti bapak gaduh keturunan 100 plus iya misalkan tiasa 112 umpama. Itu terakhir pokoknya neng mah terakhir lah kanggo umpama itu. Nggak perlu Pak itu membicarakan masa lalu kita, itu nggak perlu, nggak ada kewajiban kita membicarakan itu. Kita sudah menutup buku itu. Nggak, jujur itu ada tempatnya. Jujur itu ada tempatnya Pak. Kalau untuk urusan seperti ini tidak boleh. Gitu. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz tentang mujaharoh. Saya ini baru tahu ternyata ada muhajarohnya gitu. Ada bahasa mujaharoh dalam Islam, dalam pelajaran, dalam karakter Islam gitu. Dan yang saya ketahui, saya pelajari, ternyata akibat dari mujaharoh ini bukan hanya di media sosial, bukan hanya di media sosial TikTok, Facebook segala macam, tapi lebih ininya di media mainstream. Di media mainstream dari sejak kasus per kasus itu dijelaskan secara rinci. Misalkan ada kasus pembobolan ATM, kita penonton sampai tahu caranya bagaimana, itunya bagaimana, itu dan penegak hukum yang yang menginisiasinya gitu loh untuk olah TKP. Nah, ketika rekonstruksi seperti itu disiarkan di media mainstream, bukan 1-2 media yang disiarkan, masyarakat pasti tahu. Mungkin ada yang terinspirasi dari situ. Nah, cara menyikapi itu bagaimana, Ustadz? Kalau media sosial, mungkin itu banyak yang update-update yang tidak kredibel segala macam. Kalau media mainstream kan udah ada izin segala macam gitu. Menurut kita, masyarakat Muslim menyikapi itu seperti itu, bagaimana, Ustadz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, sudah disinggung sedikit ya, bahwa mujaharoh itu berlaku pada personal. Mujaharoh berlaku pada personal. Tetapi apabila yang berkaitan dengan hukum yang bermaslahat untuk banyak orang, maka tidak menjadi masalah. Nah, polisi itu kan dalam rangka untuk mengungkap kasus. Ada nggak yang diuntungkan di situ? Ada orang yang menjadi korban. Nah, maka dalam hal ini, kasus ini diperbolehkan, tetapi catatannya hanya untuk yang berwenang saja. Yang berwenang itu Pak. Ya, kalau tidak berwenang, maka tidak perlu. Kita punyakah kita kewenangan untuk mengungkap itu? Nggak ada kita. Nggak perlu Pak kita. Tapi kalau untuk kepolisian, kejaksaan, misalkan BPK, KPK, boleh. Justru harus. Supaya apa? Kita tahu bahwa ada kejahatan pola pikirnya begini untuk kita hindari. Gitu. Jadi ada baiknya apabila penguasa. Ya. Jadi jangan tidak untuk personal Pak ya, Mujahid. Baik, mudah-mudahan menjawab. Satu lagi pertanyaan. Mangga. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terkait muhajaroh kan yang dijelaskan hanya kita dan Allah saja yang tahu tentang kelakuan-kelakuan kita masa lalu. Nah, contohnya gini, kalau hanya sebagai motivasi, misalnya kita pernah lihat di Kick Andy ataupun di
seseorang yang emang sekarang sukses ya. Contoh misalnya Gito Rolis lah ya. Gito Rolis itu dulunya kan narkoba, sering lah dia dapat hidayah, terus dia menjadi seorang baik dan muslim. Nah itu kan diceritakan di dalam media ya, hal-hal gitu. Nah untuk dianya itu bagaimana gitu kan, dia itu seorang muslim, tidak boleh gitu terkait masalah jaro ini gitu. Ya, Ya. itu saja Pak. Bismillah ya. Balik lagi masalah personal ini ya. Kalau masalah personal jelas tidak boleh, tetap tidak boleh. Kalaupun orang lain mengetahui umpama karena sakau itu kan nggak bisa disembunyikan Pak. Umpama pernah sakau gitu. Syaratnya dia tidak memberitahukan gitu. Tapi kalau orang lain memang melihat secara langsung dia pernah sakau, berarti ini orang misalkan pernah pakai narkoba, nah itu lain urusan. Yang dibahas mujahir di sini adalah orang yang dengan sengaja terang-terangan membicarakan, bukan ditanya atau bukan untuk keperluan umat, enggak. Memang sengaja, enggak ada motivasi kebaikan gitu Pak. Tiba-tiba ngobrol mengalir gitu, tiba-tiba kita mengatakan begitu, enggak ada niat, enggak ada kebaikan gitu. Tapi kalau memang ada kebaikan di situ, maka tidak ada masalah. Seperti tadi, sudah melewati masa-masa sulit, bebas dari narkoba, supaya apa? Tujuannya tidak dilakukan oleh generasi muda, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, jadi hukumnya tidak kaku. Ya. Walau alam Pak, barangkali itu ya. Mudah-mudahan kajian kita sampai dengan hari ini ada manfaatnya Pak. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.